Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Pak Refra. Semoga anak didik kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada pagi hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai kosakata. Kita lihat dulu definisi tentang kosakata. Kosakata adalah kumpulan kata merupakan bagian dari bahasa tertentu dan dapat digunakan untuk menyusun kalimat. Bapak ulang sekali lagi. Kumpulan kata merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Setelah kita mengetahui kosakata, kita akan melihat tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman penggunaan bahasa Indonesia. Bapak ulangi, kata yang sesuai dengan pedoman penggunaan bahasa Indonesia. Di sini ada contoh kata-kata baku dan tidak baku. Bisa kita lihat, kalau kata bakunya atlet. Kalau tidak baku ada atlet. Yang kedua ada bus. Kalau tidak bakunya bis. Cabai. Kalau tidak bakunya cabe. Gua. Tidak bakunya goa. Hafal. Tidak bakunya hafal. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Jadi anak didik kami bisa melihatnya. Terus kalau dalam sebuah cerita, kita bisa melihat perbedaan atau persamaan. Kita contohkan cara memasak nasi di Magicom dan di Dandang. Kita lihat yang pertama, contoh cara memasak nasi di Magicom. Yang pertama, ukur beras ketika ingin memasak. Yang kedua, cuci beras terlebih dahulu. Yang ketiga, tambahkan air sesuai dengan takaran beras yang Anda masak. 4. Masukkan panci berisi beras ke dalam Magicom. 5. Tekan tombol cooking atau on off di Magicom Anda. 6. Setelah matang jangan langsung buka tutupnya. Ini kalau cara memasak di Magicom. Kalau kita lihat cara memasak di periuk atau di dandang. Yang pertama, cuci beras dengan air bersih 3 kali. 2. Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam panci. 3. Masukkan air bersih ke dalam panci sampai tingginya 1 ruas jari tangan dari atas beras. 4. Masak beras sampai air habis terserap sambil diaduk biar tidak jadi intip. Itu ya. Yang kelima, bisa kita lihat, lalu panaskan air di dalam dandang. Tinggi air mendekati saringan dalam dandang. Panaskan sampai mendidih. Keenam, pindahkan nasi setengah matang yang dipanci ke dandang. Tutup, kukus nasi sampai matang. Api jangan terlalu besar. Di sini sudah terlihat persamaan dan perbedaan dari masing-masing kedua alat tersebut. Yang pertama, persamaannya itu sama-sama memasak nasi. Perbedaannya apa? Bisa kita lihat kalau di Magicom kita memasak nasi bisa kita tinggalkan karena dia otomatis bisa hidup dan mati sendiri. Jadi nasi pun tetap masak. Tetapi kalau di dandang kita harus mengecek
apakah nasi sudah matang atau belum. Kalau nasi kurang matang, rasanya pun tidak enak. Tetapi kalau terlalu lama dimasak, nasi pun bisa gosong. Maka dari itu, itulah perbedaan dari memasak magicom dan memasak di dandang. Perbedaan dan persamaannya. Mungkin demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak didik kami. Terima kasih. Salam sehat.